kelompok Panjaitan akan menjelaskan tentang materi pengaruh iptek terhadap NKRI. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Andina Elvira Damayanti. Saya Anissa Fitri. Saya Fitri Ramadhani. Saya Nur Fadila. Saya Lara Piria. Saya Novita Margareta. Saya Sylvie Sarvina. Saya Adam. Kenalkan, nama saya Novita Margareta. Pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan, bahkan menuju kesempurnaan. Pada abad ini, ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, seperti munculnya televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Begitupun pada perkembangan teknologi transportasi. Alat-alat transportasi seperti mobil, kapal laut, dan pesawat akan mempermudah masyarakat untuk berpergian. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemajuan iptek sedang dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Pengertian iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan definisi iptek ialah merupakan segala sesuatu yang berhubungan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Pengertian ilmu sendiri merupakan suatu pemahaman akan pengetahuan yang memiliki fungsi untuk dapat mencari dan menyelidiki dan menyelesaikan suatu hipotesis. Ilmu yang menjadi pengetahuan telah mengalami uji yang layak dan terjamin kebenarannya. Pengetahuan ini merupakan sesuatu yang telah diketahui atau telah disadari oleh seseorang yang diperolehnya dari pengalaman. Pengetahuan tidak dapat dikatakan sebagai ilmu, karena pengetahuan ini kebenarannya ini belumlah teruji akan kebenarannya. Pengetahuan didapatkan ketika seseorang menemukan sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Berikut ini merupakan pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek dalam berbagai aspek kehidupan. Pengaruh positif dan negatif pada aspek politik. Pengaruh positif ilmu pengetahuan dan teknologi dalam aspek politik terhadap Indonesia yakni sebagai berikut. Yang pertama, berkembangnya demokrasi dan kebebasan berpendapat. Yang kedua, munculnya berbagai partai politik. Yang ketiga, transparansi politik berbangsa dan bernegara. Yang keempat, kontrol politik bagi pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun pengaruh negatif ilmu pengetahuan teknologi dalam aspek politik terhadap Indonesia yang dikutip dari Yusnawan Lubis dan Muhammad Sodeli yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tergantungnya stabilitas politik akibat penyebarnya isu hoaks terkait pemerintah. Yang kedua, munculnya gerakan radikalisme dan terorisme. Dan yang ketiga, muncul juga gerakan separatisme. Selanjutnya adalah pengaruh iptek dalam aspek ekonomi. Terdapat dampak positif dan negatif di dalamnya. Yang pertama adalah dampak positif. Yang pertama, membantu kita dalam melakukan pembayaran tanpa menggunakan uang tunai atau non-tunai, sehingga cara ini dapat dipercaya lebih mudah, aman, dan cepat untuk dilakukan. Menambah lapangan pekerjaan baru dan menekan angka pengangguran. Selanjutnya adalah semakin berkembangnya jenis usaha yang membantu dan menyeimbangkan dalam aspek ekonomi. Selanjutnya dampak negatifnya yaitu yang pertama, terciptanya hidup konsumtif, terjadinya persaingan bisnis, dan juga kekurangan pekerjaan karena digantikan oleh mesin. Saya akan menjelaskan bagian C, pengaruh positif dan negatif di aspek sosial budaya.
Pengaruh positif ilmu pengetahuan teknologi dalam aspek sosial budaya yakni sebagai berikut. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan mungkin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Selain itu juga dengan adanya informasi tersebut kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya. Pengaruh negatif dari aspek sosial budaya terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu adanya perubahan tata nilai kehidupan dalam masyarakat, antara lain cara orang bekerja, gaya hidup, dan tata nilai masyarakat. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, meningkatkan kenakalan dan kriminalitas, adanya kesenjangan sosial, memudahkan nilai-nilai asli bangsa. Selanjutnya, masyarakat cenderung bersifat individuasi. Pengaruh positif dan negatif di aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yang dapat kita ambil diantaranya yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntunan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntunan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini diantara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama, sikap selektif terhadap kemajuan iptek di bidang politik. Ada 4 hal yang harus dikedepankan dalam bidang politik ini. Yang pertama yaitu demokrasi, kemudian kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut harus dikedepankan oleh negara-negara adidaya atau Amerika Serikat dan sekutunya. Keempat hal itu dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara yang tergolong berkembang. Acuan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan negara adidaya, tidak berdasarkan kondisi negara yang bersangkutan. Apabila suatu negara tidak mengedepankan 4 hal tersebut, maka ia akan dianggap sebagai musuh bersama. Di bidang ekonomi. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri, sehingga memperkuat perekonomian rakyat. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. 3. Industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. 4. Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang yang banyak haruslah bersifat murah dan terjangkau. 5. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. 6. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Assalamualaikum Bu, kami dari kelompok Panjaitan ingin bertanya kepada Ibu, apakah boleh meminta waktunya Bu? Waalaikumsalam, ya boleh, apa itu? Kami ingin bertanya, apakah dampak positif dan negatif iptek bagi NKRI menurut Ibu? Oke, yang pertama dulu ya, dampak positif iptek bagi NKRI menurut Ibu.
Kalau menurut Ibu, dampak positifnya contohnya dari guru dulu. Nah, dengan majunya iptek sekarang, dampak positif bagi guru itu dimanapun dan kapanpun kita bisa mengakses seperti media belajar, video-video pembelajaran, video motivasi. Jadi lebih mudah ya, Bu? Ya, jadi lebih mudah dimanapun kita berada, mau itu di pelosok atau di kota, itu bisa kita akses. Oke, kalau yang dampak negatifnya bagi Ibu, nah ini Ibu kasih contoh bagi murid ya. Kalau bagi murid, contoh seperti main game. Nah, jadi kayak murid itu kelablakan, jadi selalu main game aja terus, nggak bisa mengontrol waktu, nggak bisa mengatur waktu. Nah, tuh. Itu saja. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Nur Fadila. Nama saya Vivi. Kami dari kelompok Pajaitan ingin bertanya kepada Ibu. Menurut pendapat Ibu, bagaimana dampak positif dan negatif dari perkembangan iptek untuk kemajuan NKRI? Nah, untuk dampak positifnya ini dari perkembangan iptek kita dapat berkomunikasi dengan mudah, kemudian membuat pekerjaan kita menjadi lebih efisien dan efektif. Nah, untuk dampak dari negatif dari perkembangan iptek ini kita bisa menjadi kecanduan dalam menggunakan gadget, kemudian bermain media sosial. Nah, itu membuat waktu kita itu terbuang seperti itu. Nah, mungkin itu saja. Baik Ibu, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 OTKP kelompok Panjaitan, kami ingin mewawancarai Deo. Apa pendapat Deo tentang dampak positif dan negatifnya kemajuan iptek? Dapat membuat kemajuan aplikasi pelajaran. Dampak negatifnya? Membuat saya kecanduan dengan teknologi. Oh begitu. Baiklah, terima kasih Deo. Sama-sama. Sekian video dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.